وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah, azakumullah. Kita masih dalam pembahasan wudu. Kemarin kita sudah bahas tentang sunanil wudu, sunnah wudu, kemudian furudul wudu, kewajiban wudu. Yang terakhir kita bahas tentang permasalahan niat di dalam wudu. Bagaimana bentuk niat tatkala berwudu dan macam-macamnya. Baik. Kemudian sekarang kita masuk dalam sifatul wudu. Sifat berwudu. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa sifatul wudu, dan sifat wudu ayat dia berniat, summa yusammiya, kemudian membaca basmalah. Sifatul wudu dan sifat berwudu itu yang pertama berniat. Bagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, berniat iman niatnya raful hadas, mengangkat hadas. Dan niat termasuk syarat sahnya wudu. Karena innamal a'malu binniyat. Kalau seorang menjalankan wudu dari awal sampai akhir, itu diniatkan pada niat, meskipun secara zahir, mulai awal sampai akhir itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak sah wudunya tatkala dia tidak berniat untuk wudu. Kemudian setelah berniat membaca basmalah. Diterangkan kemarin basmalah ini hukumnya wajib. Dari pendapatnya Mazhab Imam Ahmad. Hukumnya wajib dan gugur dengan nisyan, tatkala lupa. Nah, tatkala dengan sengaja dia tidak membaca basmalah, kalau keadaan dia ingat basmalah itu wajib, maka tidak sah wudunya. Nah, wa yaghsila kaffaihi salasan, dan mencuci kedua tangannya 3 kali. Mencuci kedua tangannya 3 kali. Jadi sampai pergelangan tangan. Baik. Dan niat itu letaknya sebelum kewajiban yang pertama. Jadi sebelum membaca basmalah, dia berniat untuk wudu. Raful hadas, mengangkat hadas. Atau tajdidul wudu, atau memperbarui wudu. Kemudian dia membaca basmalah, kemudian mencuci tangannya 3 kali. Baik, alhamdulillah, saya terangkan kemarin, dia mencuci tangannya 3 kali, karena itu alatul ghusl. Karena alat untuk mengambil air, alat untuk membasuh itu adalah tangan. Baik, dan ini hukumnya wajib kalau bangun dari tidur malam. Nah, kalau dia tidak bangun dari tidur malam, maka hukumnya sunnah. Jadi mencuci 3 kali kedua tangan hukumnya sunnah. Summa yatamatmaq, kemudian berkumur. Baik, memasukkan air ke dalam mulut. Kemudian bisa pula baik memutar-mutar airnya di dalam mulut kalau memang airnya itu sedikit. Kemudian memuntahkannya. Nah, alhamdulillah, tidak diwajibkan kemudian seorang membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuhnya. Setelah diisi kemudian dihilangkan setelah berkumur ini,
Baik, tidak diwajibkan demikian. Kalau orang sudah masukkan air di dalam mulutnya, kemudian dia menjadi putar-putar dan dia muntahkan, baik, maka dia sudah disebut yatamatmat, sudah disebut berkumur. Wayastansik, kemudian istinsah, menghirup air di hidung, memasukkan air di hidung. Nah, setelah kita bahas, hukumnya wajib. Sebagaimana berkumur, karena dia termasuk bagian wajah. Nah, dan tentunya mal istinsar, dengan dikeluarkan. Baik. Sehingga tidak sempurna mensucikan, membersihkan hidung dengan istinsar kecuali mal istinsar, kecuali dengan dikeluarkan airnya. Wa yaghsil wajhah, kemudian mencuci wajahnya. Urutannya, mencuci wajahnya. Min manabati sa'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Ini bagi rambut yang normal. Di tempat tumbuhnya rambut kepala. Ila man hadara minal lihyaini wa katmi tulan. Turun sampai ke lahyain. Lahyain itu tempat tumbuhnya sisi. Nah, jadi lahyain. Tulang-tulang tempat tumbuhnya sisi itu lahyain. Wa dhaqan, dan dagu tulan, ini panjangnya. Nah, jadi wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Nah, ini baik panjangnya. Wa minal udhuni ilal udhuni arba'an. Dan dari telinga ke telinga ini lebarnya. Itu yang disebut dengan wajah. Nah, itu yang disebut dengan wajah. Baik. Qanifidina azakumullah, mencuci wajah itu tempatnya. Nah, dari tumbuhnya rambut yang normal sampai dagu. Nah, kemudian dari telinga sampai ke telinga. Baik. Qanifidina azakumullah. Pendapatnya mazhab bahwasanya rambut atau lihyah, nah, yang dia itu sepanjang apapun, nah, maka dia disebut wajah, disebut menghadap ke depan, maka dia termasuk wajah. Nah, sehingga sepanjang apapun ini juga harus dibasuh. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Baik. Tetapi Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berpendapat tidak wajib untuk mencuci lihya atau rambut yang turun ke bawah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat wal ahwat wal aula, lebih hati-hatinya dan lebih utama untuk mencuci baik lihya, meskipun dia panjang. Nah, ini tidak beliau wajibkan al-ahwat wal aula. Dengan ikhtilafnya para ulama, baik, lebih hati-hatinya. Nah, karena ikhwani fillah azakumullah, Allah perintahkan wujuhakum. Nah, ini wajah itu yang menghadap ke depan. Maka rambut pun atau lihya pun ini juga termasuk yang dicuci. Baik. Wa ma fihi min sa'rin khafifin wa dhahir al-kathir. Dan apa-apa yang ada dalam wajah dari bulu yang tipis wa dhahir al-kathir. Nah, baik, ini bulu-bulu yang ada di wajah itu juga diusap, dibasuh. Jadi apa bulu-bulu yang ada di wajahnya, apakah itu alis, semua yang tumbuh itu, baik, maka itu dibasuh. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Karena bulu-bulu yang ada di depan di wajah itu disebut wajah, wajah, menghadap ke depan.
wajah. Baik, ini sudah kita bahas tentang perbedaan tatkala tahlilul lihyah. Baik. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, bulu-bulu yang ada di wajah apakah itu syarif, kumis maupun ansafah. Ansafah itu bulu di bawahnya bibir, dan bibir bawah. Baik, itu disebut ansafah. Ini juga dibasuh. Nah, kemudian ma'amas tarsala minhu, dan apa-apa yang turun darinya. Nah, ini pendapatnya Malik. Baik, ya, yang panjang juga dibasuh. Summa yadaihi ma'al mirfaqain. Kemudian membasuh kedua tangan bersama siku. Bersama siku. Nah, khani fillah azakumullah, langsung menggunakan kata-kata ma'a. Di dalam surat Al-Maidah, dalam ayat tentang wudu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke situ. Ila, menggunakan lafaz ila marafiq. Baik. Lafaz ilal marafiq sampai situ itu mempunyai dua makna. Ila bermakna ghayah, puncak. Kalau kemudian misalnya ila di sini ilal marafiq, cucilah tangan-tangan kalian ilal marafiq sampai siku, berarti siku itu puncaknya, atasnya. Berarti siku tidak ikut dibasuh. Nah, sebagaimana Allah sebutkan wa atimmus syiyam ilal lail, menggunakan lafaz ila. Sempurnakan puasa ilal lail sampai malam. Malam itu batasannya. Malam sudah enggak puasa. Nah, dia masuk malam berarti selesai puasanya. Baik. Ini juga ilal marafiq. Cucilah tangan-tangan kalian sampai siku. Nah, kalau dimanakan ilal ghayah sampai siku, berarti sikunya enggak perlu diusap. Nah, baik, sehingga di bawahnya siku ini terakhir. Sikunya enggak perlu diusap. Ini ilah bermakna ghayah. Tapi ikhwani fillah azakumullah, ilah di dalam ayat ini ilah bermakna ma'a. Maknanya dengan. Sehingga cucilah tangan-tangan kalian dengan sikunya. Nah, dengan sikunya. Sehingga mu'allif menyebutkan summa yadaihi ma'al mirfaqain. Nah, dengan kedua siku. Sehingga makna ilah di sini, ilah bermakna ma'a. Cucilah kedua tangan bersama siku. Siku juga ikut dibasuh. Baik, dia langsung menyebutkan dengan ma'a. Nah, kemudian summa yamsah kulla ra'sihi ma'al udhunaini marratan wahidatan. Kemudian mengusap semua kepala, bukan sebagian, semua kepala bersama kedua telinga marratan wahidatan, sekali usapan. Sudah kita jelaskan perbedaan guslun dengan mashun. Perbedaan mencuci dan mengusap. Nah, kalau dia mencuci ada airnya, kalau mengusap tidak ada airnya. Baik. Yamsah, mengusap semua kepala, bukan sebagian. Bukan hanya bagian depan saja, bukan hanya bagian samping saja, bukan hanya bagian belakang saja, tapi tatkala mengusap kepala dari depan sampai belakang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kaifiyah pengusapan kepala diawali dari depan, kemudian ke belakang dan balik ke depan. Nah, sehingga para ulama menyebutkan mengusap kepala itu ada tiga. Ada tiga cara. Nah, tadi yang pertama, dimulai dari depan, ke belakang, kemudian ke depan. Cara yang kedua, dimulai dari belakang. Kebalikannya, dimulai dari belakang, ke depan, kemudian balik ke belakang. Nah, baik, ini memahami hadis. Kemudian cara yang ketiga, ini menggabungkan pemahaman keduanya, dimulai dari tengah.
Dimulai dari tengah, kemudian ke depan, kemudian ke belakang, kemudian ke tengah. Nah, dari awal dia memulai. Baik. Dari 3 cara ini ikhwan fillah kemudian disimpulkan oleh para ulama, intinya tatkala berwudu mengusap kepala ini semuanya bukan sebagiannya. Sehingga baik tidak ada mengusap kepala itu sebagian tatkala berwudu. Kecuali ikhwan fillah yang pernah dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap nasiyahnya, mengusap hanya bagian depannya tatkala menggunakan imamah. Tatkala menggunakan imamah, beliau kemudian mengusap bagian depannya. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Tatkala tidak menggunakan imam, maka yang dibahas atau yang diusap semua bagian kepalanya. Baik, maka beliau sebutkan di sini, "Tsumma yamsah kulla ra'sihi." Semua bagian kepalanya, ma'al udhunain, dengan kedua telinga, marratan wahidatan. Sekali usapan. Hingga dari kepala langsung berlanjut dengan mengusap kedua telinga. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Dan mengusap telinga ini hukumnya sama dengan mengusap kepala. Tatkala mengusap kepala itu hukumnya wajib, maka mengusap telinga pun hukumnya wajib. Al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Nah, kemudian para ulama menyebutkan ta'lil. Sudah sering kita sebutkan ada dalil, ada ta'lil. Nah, tatkala dibangun hukum itu. Nah, dalilnya al-udhunani minar ra'si. Al-udhunan minar ra'si. Baik. Ta'lilnya telinga itu alatus sama. Telinga itu alat yang dipakai untuk mendengar. Nah, maka termasuk hikmah kemudian membersihkan telinga. Nah, membersihkan telinga sampai kemudian dia tidak mendengar perkara-perkara ma'asi. Nah, ini ta'lil yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Summa yaghsil rijlaihi mal ka'bain. Kemudian mencuci kedua kaki dengan baik ka'bain, kedua mata kaki. Ini sama pembahasannya dengan mirfaqain. Langsung mu'allif menggunakan lafaz ma'a, dengan di mata kakinya ikut dicuci. Nah, mata kakinya ikut dicuci, dia bukan ghayah tapi ma'iyah, bersama. Baik. Ini ikhwani fillah jazakumullah. Nah, apa yang beliau sebutkan. Kemudian wa yaghsilu al-aqta baqiyat al-mafruḍ, dan mencuci al-aqta yang terputus, yang terpotong, baqiyat al-mafruḍ. Nah, anggota wudu yang dia terpotong, maka dia itu dicuci. Nah, beliau misalkan fa'in futiya minal mafsal ghasala ra'sal adab minhu. Kalau misalnya terpotong dari persendian, ini berbicara tentang tangan. Kalau kemudian tangannya itu terpotong sampai persendian. Baik. Ghasala ra'sal adab, maka dicuci ra'sal adab, lengan, bagian lengan yang dia itu persendian, lengan yang paling ujung, ya. Lengan yang paling ujung, minhu. Nah, tadi disebutkan tangan itu mirfaqa ini, siku itu ikut terbasuh. Baik, ini anggota wudu yang harus dibasuh. Kalau kemudian ikhwan fillah melepas persendian ini, misalnya putus, maka dia masih ada bagian yang wajib dibasuh. Ini, nah ujungnya ini. Nah, karena nanti kalau basuh kan harus lebih siku, karena ini harus dibasuh. Baik. Tatkala dia putus siapa persendian, maka ujungnya ini juga harus dibasuh. Nah, baik. Dia tangannya sampai sini putus. Ini ujungnya ini masih anggota wudu yang harus dibasuh. Nah, maka dia harus dicuci tatkala berwudu. Nah, baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, kalau kemudian tidak ada bagian yang wajib, dia terputus sampai lengan, bagian atas. Nah,
itunya sudah kelewatan. Maka tidak ada bagian yang dibasuh. Nah, ini bukan perkara yang harus dibasuh. Nah, ini sudah terputus dan tidak ada bagiannya. Beda jadi kalau ininya masih ada, sudah sedikit. Sama juga ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau terputusnya misalnya di tengah-tengah lengan, nah, masih ada sisa bagian yang wajib. Baik. Ya ini yang dibasuh. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Demikian pula ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, kalau itu yang terputus adalah kaki. Nah, kalau dia pas di persendian kaki, masih ada sendinya sedikit misalnya, maka dia dititik. Nah, demikian pula ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Pada anggota yang lainnya. Nah, pada anggota yang lainnya, misalnya telinga. Nah, telinganya putus seperempat misalnya. Maka sisanya itu masih harus kemudian dibasuh. Nah, kalau kemudian tempat yang dibasuh yang diwajibkan itu sudah tidak ada, maka apa? Maka gugur kewajiban untuk membasuhnya atau mengusapnya. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, kemudian kata beliau, "Tsumma yarfa'u basarahu ila sama." Kemudian mengangkat basar yang di sini nadharahu. Tsumma yarfa'u nadharahu. Kemudian tsumma yarfa'u basarahu, kemudian mengangkat pandangannya ila sama, ke langit. Wa yaqulu ma warada. Kemudian mengucapkan doa yang sahih. Nah, doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi setelah berwudu dia menghadap ke langit kemudian berdoa. Doa ba'dal wudu. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, tentang riwayat summa yarfa'u basara ila sama. Rasulullah rahimahullah, hadza sunnatun in sahal hadis. Ini sunnah kalau memang hadisnya sahih. Kalau memang hadisnya sahih. Baik. Dan di sini disebutkan hadis yang dhaif. Nah, hadisnya yang dhaif. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, tsumma rafa'a nadharahu ila sama. Kemudian dia angkat pandangannya ke langit. Nah, faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannah samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dia akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8, dia masuk dimanapun pintu yang dia kehendaki. Nah, tapi ikhwan fillah rahimakumullah, hadisnya dhaif. Nah, hadisnya dhaif. Kata beliau wa fi sanadihi majhulun. Nah, baik. Itu ada sahih. Baik. Jadi di situ, nah hadisnya itu sahih kalau tidak ada lafaz summa rafa'a nadhara ila sama. Tanpa lafaz itu hadisnya sahih. Baik. Ya ini dimasalahkan ada lafaz dengan melihat ke atas tatkala berdoa. Nah, itu hadis yang dhaif dengan tambahan lafaz itu. Baik. Tapi tanpa ada tambahan lafaz melihat ke atas itu hadisnya sahih. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga beliau sebutkan, nah, hadza sunnatun in sahal hadis. Ini perkara yang sunnah tatkala berdoa setelah wudu dengan menghadap ke langit, menghadap ke atas jika memang sahih hadisnya tadi hadisnya dhaif. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, tatkala seorang berdoa ba'dal wudu, baik, dia tidak mengangkat pandangannya ke langit. Nah, karena tidak ada sunnahnya. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, apakah sambil mengangkat kedua tangan? Nah, tatkala berdoa ba'dal wudu. Baik. Untuk berdoa dan mengangkat kedua tangan, nah, jadi mengangkat kedua tangan tatkala berdoa, ini hadisnya mutawatir makna. Nah, mutawatir makna. Baik. Jadi ikhwan fillah yang diterangkan, seseorang itu tatkala berdoa dia mengangkat kedua tangannya pada doa-doa yang tidak terkait dengan tempat dan waktu. Pada doa-doa yang tidak terkait dengan tempat dan waktu.
Misalnya seorang ingin berdoa, nah maka dia mengikat tangannya. Tapi doa-doa yang ditentukan bacaannya di mana, itu doa yang dibaca pada saat itu saja, tidak yang lainnya, maka dia tidak mengangkat tangannya. Misal doa ba'dal wudu. Doa ini dibaca kapan bacanya? Ba'dal wudu. Berarti ditentukan tempatnya. Nah, ditentukan waktunya. Kalau doa yang dibaca ditentukan waktu dan tempatnya, maka dia tidak mengangkat kedua tangannya. Nah, ini ikhwan fillah. Adapun doa-doa mutlak. Ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya keinginan minta kepada Allah. Nah, kita berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginan kita. Kita mengangkat kedua tangan. Karena doa yang kita baca bukan doa-doa khusus yang dikhususkan tempat dan waktunya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian kata beliau, wa tubahu, nah, dan diperbolehkan ma'unatuh, diperbolehkan untuk menolongnya. Diperbolehkan untuk menolong orang yang wudu. Nah, boleh menolong orang yang wudu. Misalnya, kita ambilkan air wudu, lalu didekatkan kepada orang yang wudu, misalnya. Atau kemudian kita bagian mengguyurkan air, yang dia kemudian berwudu sendiri. Nah, ini perkara-perkara yang diperbolehkan. Baik. Jadi, akhwani fillah azakumullah. Nah, ini tidak putus dengan dalil, karena menghukum masalahnya boleh. Baik. Kemudian yang paling akhir, wa tanfihu a'dha'i, dan diperbolehkan pula untuk menyeka anggota-anggota wudunya. Diperbolehkan untuk menyeka anggota-anggota wudunya. Baik. Khani fillah azakumullah, perkara yang diperbolehkan tatkala seorang sudah berwudu kemudian menyekanya. Karena ada sebagian pendapat makruh hukumnya menyeka anggota wudu setelah kita berwudu. Baik. Khani fillah azakumullah, disebutkan dari hadisnya Maimunah. Disebutkan dari hadisnya Maimunah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selesai mandi janazah. Kemudian Maimunah membawa handuk dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu. Kemudian beliau bersihkan badannya menggunakan tangannya, tidak menggunakan handuk. Baik. Riwayatnya dikeluarkan Imam Bukhari wa Muslim. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Tatkala Rasulullah SAW tidak mau mengambil handuk yang diberikan oleh Maimunah, dipahami oleh sebagian para ulama itu menunjukkan makruh hukumnya bagi mereka-mereka yang wudu atau mandi kemudian menjaga anggota wudunya. Nah, karena Rasulullah SAW tidak menerima handuk yang diberikan oleh Maimunah. Tapi ikhwani fillah azakumullah, para ulama yang lain menyatakan tatkala Maimunah membawakan handuk kepada Rasulullah setelah mandi itu menunjukkan kebiasaan Rasulullah itu menggunakan handuk. Nah, kalau kemudian tidak biasa, nggak mungkin Maimunah kemudian akan membawakan. Berarti itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tinggal sekarang membahas kenapa Rasul menolaknya. Kenapa Rasulullah SAW itu menolak baik mengambil handuknya? Berarti bukan karena makruhnya. Bukan karena tidak bolehnya menyeka anggota wudu. Sehingga para ulama menyebutkan beberapa perkara alasan. Disebutkan para ulama mungkin ada minadhafatik. Mungkin handuknya itu tidak bersih. Sehingga beliau tidak mengambil handuknya. Ini salah satunya. Baik. Kemudian juga mungkin juga ikhwan fillah azakumullah, dengan alasan-alasan yang lainnya, baik, yang jelas, tatkala Maimunah membawakan handuk kepada beliau itu menunjukkan ini sebuah kebiasaan beliau. Nah, ini sehingga yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bolehnya
seseorang setelah berwudu untuk menyeka anggota wudunya. Nah, baik itu setelah berwudu maupun setelah mandi janabah. Nah, boleh untuk menyekanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki sirqah, memiliki kain, memiliki minjil, yang dipakai untuk menyeka setelah berwudu. Baik, ini perkara yang diperbolehkan. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, beliau selesai membahas masalah kaifiyatul wudu. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan bab masil khuffaini. Bab masil khuffaini. Baik. Mengusap kedua khuf. Nah, mengusap kedua khuf. Khuf itu yang menutupi kaki. Nah, semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, itu khuf. Nah, khanifidina azakumullah, masul khuf, mengusap kaos kaki dan yang semisalnya. Ini sebuah perkara yang dimasukkan dalam kutubul aqaid, yang dimasukkan dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena dalam permasalahan ini ada mereka-mereka yang memiliki ahli sunnah, orang-orang Syiah, yang mereka tidak mau mengusap khuf. Tapi tatkala mereka berwudu, mereka mengusap kakinya, bukan mencuci kakinya, tapi mengusap kakinya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, ini dimasukkan dalam kutubul aqaid, kitab-kitab akidah. Qala rahimahullah, yajuzu lil muqimin yawman wa lailatan. Boleh bagi mukim, boleh bagi orang yang mukim, jadi mukim itu yang bukan musafir, untuk mengusap khufnya sehari semalam. Untuk mengusap khufnya sehari semalam. Wali musafirin salasatan bilayaliha. Dan bagi musafir diperbolehkan untuk mengusap khufnya selama 3 hari 3 malam. Baik, selama 3 hari 3 malam. Min hadatsin ba'da lubsin ala zahirin mubahin satirin lil mafrudi yasbutu bi nafsihi min khuffin. Baik. Min hadatsin, dari hadas, ba'da lubsin, setelah menggunakan khuf, ala zahirin, syarat-syarat bolehnya mengusap khuf, ala tahirin, tatkala suci, mubahin, khufnya dari barang yang mubah, satirin lil mafrud, yang dia menutupi bagian yang wajib, menutupi bagian yang wajib. Yasbutu bi nafsihi min khuffin, yang khuf itu melekat sendiri, bukan diikat, tidak terikat, tapi dia yasbutu bi nafsihi. Setelah dia dipakai itu tidak butuh untuk diikat, ditali, jelas dia nempel sendiri. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, persyaratan bolehnya mengusap khuf. Baik, kita lihat di sini. Beliau pertama berbicara masalah kapan diperbolehkan mengusap khuf. Yang pertama dibagi antara mukim dan musafir. Bagi orang-orang yang mukim itu diperbolehkan mengusap sehari semalam. Sehingga selama sehari semalam, kalau seorang berwudu, maka dia tidak perlu untuk membuka khufnya, tinggal dia mengusap khufnya. Baik, qani fillah azakumullah. Ini disebutkan oleh para ulama, mana yang lebih afdal, mengusap khuf atau seorang mencuci kakinya. Yang afdal dilihat keadaannya. Kalau dia sedang menggunakan khuf, yang afdal mengusap khufnya. Kalau dia sedang tidak menggunakan khuf, tentunya yang afdal mencuci kakinya tatkala berwudu. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Bagi musafir bolehnya 3 hari 3 malam.
Selama 3 hari 3 malam musafir boleh tidak melepas khufnya. Setiap berwudu cukup diusap khufnya. Nah, tidak perlu dilepas. Kecuali kalau dia perlu untuk mandi janabah. Nah, kalau dia mandi janabah harus dilepas khufnya. Tidak boleh kemudian diusap. Nah, ini khusus bagi tatkala hadas kecil. Nah, tatkala berwudu, baik, musafir boleh 3 hari 3 malam mengusap khufnya. Kemudian dibicarakan di sini. Hitungan 3 hari 3 malam itu dimulai dari kapan? Pendapatnya muallif rahimahullah min hadatsin ba'da lubsin ala tahiri. Ba'da lubsin. Nah, dimulai dari hadas setelah menggunakannya. Misal seseorang wudu pada waktu sholat subuh. Nah, kemudian dipakai khufnya. Baik. Waktu sholat zuhur, ya, waktu sholat zuhur, baik, wudunya belum batal. Nah, dia tidak berwudu, misalnya. Baik. Kemudian menjelang sholat asar, batal wudunya. Menjelang sholat asar, batal wudunya. Baik. Maka hitungan sehari semalamnya itu hitungan tatkala dia batal. Nah, tatkala batal wudunya, misalnya batalnya jam 2. Nah, maka dia boleh mengusap khufnya kalau sudah lepas, nanti wudu diusap itu dari jam 2 sampai jam 12 sehari semalam. Nah, ini menurut pendapatnya muallif. Baik. Tapi ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, hitungannya itu dimulai dari usapan yang pertama. Nah, misal, seseorang wudu sholat subuh kemudian dia menggunakan khufnya. Sholat zuhur tidak batal wudunya, dia tidak berwudu. Nah, dalam keadaan mulai subuh dia sudah pakai khuf. Sholat asar tidak batal wudunya. Nah, maka dia tidak berwudu. Baik. Baru tatkala menjelang sholat maghrib wudunya batal. Kemudian waktu sholat maghrib, tatkala dia wudu, dia mengusap khufnya. Nah, maka hitungannya mulai maghrib. Nah, mulai maghrib sampai maghrib lagi. Sehari semalam. Nah, itu bagi mungkin. Baik. Maka ikhwan fillah azakumullah, bukan hitungannya itu mulai makainya subuh. Tapi dia mulai mengusapnya tatkala maghrib. Maka hitungannya maghrib sampai maghrib. Nah, maghrib. Baik, kemudian dia sholat isya, batal wudunya. Usap khufnya. Baik. Dia sholat subuh. Nah, batal wudunya, dia usap khufnya. Dia sholat zuhur, batal wudunya, dia usap khufnya. Kemudian asar demikian pula. Baik. Sampai kemudian maghrib. Nah, sampai kemudian maghrib. Baik. Berarti kalau dia mungkin sehari semalam sudah habis waktunya. Kalau sudah habis waktunya, apakah dia batal wudunya? Lah, intinya tidak batal selama belum batal. Nah, jadi selama belum batal wudunya, baik, meskipun sudah habis masa usapannya, kan, maka tidak batal wudunya. Dia harus melepas khufnya, dia lepas khufnya. Tatkala dia lepas khufnya, tetap tidak batal wudunya. Baik, ini tinggal ngitung. Kalau dia musafir, nah, maka selama 3 hari 3 malam. Baik. Selama 3 hari 3 malam kemudian boleh dia mengusap khufnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian beliau sebutkan persyaratan-persyaratan seseorang itu boleh mengusap khufnya. Yang pertama ala tahirin. Nah, yang dipakai itu suci. Maknanya khufnya itu suci. Kalau khufnya ada najisnya, jadi suci. Khuf yang dipakai suci. Yang kedua, nah, mubahin. Yang kedua, mubah. Baik, yakni dia bukan barang yang haram. Bukan khuf hasil curian. Bukan khuf milik orang lain yang dipinjam tanpa izin. Dia harus mubah. Baik.
Dan juga bukan khuf dari barang yang haram. Misalnya dari kulit babi misalnya. Baik, ini nggak boleh diusap. Kemudian yang ketiga, satin lil mafrud. Khufnya itu harus menutupi tempat yang wajib untuk dicuci. Misalnya, kaki kan tadi disebutkan kaki sampai mata kaki. Itu bagian yang wajib dicuci. Nah, kalau khufnya itu tidak sampai menutupi bagian yang wajib, maka tidak boleh diusap. Khufnya. Khufnya di bawah mata kakinya masih kelihatan. Misalnya. Maka dia tidak boleh mengusap khufnya, harus dicuci kakinya. Nah, ini pendapatnya mu'allif. Tapi ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang rajih dalam masalah ini, nah, sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada persyaratan bolehnya mengusap khufnya itu harus tertutupi bagian yang wajib dicuci. Karena Rasulullah SAW menyebutkan secara mutlak khufain. Dalam keadaan kita mungkin tahu bagaimana kehidupan para sahabat. Nah, banyak fuqara wal masakin yang mungkin banyak khuf mereka itu robek dan lubang. Nah, yang memperlihatkan bagian-bagian kakinya yang kalau dia itu tidak menggunakan khuf harus dicuci kakinya itu. Dari bagian yang wajib dicuci dalam anggota wudu. Baik. Tapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Nah, ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, baik, tidak harus khuf itu menutupi semua yang wajib dicuci. Khufnya lubang misalnya, kelihatan kakinya itu juga boleh. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Yang persyaratan selanjutnya yasbutu bi nafsihi. Yasbutu binafsihi. Nah, khufnya itu harus menempel sendiri. Maksudnya tidak boleh khuf itu ditaleni. Nah, dia memang dipakai kalau selesai. Tapi ini juga tanpa dalil. Jadi tidak ada persyaratan yang demikian. Al-muhim, selama itu khuf semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, baik. Tatkala seorang berwudu dan dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan, maka boleh untuk mengusapnya. Nah, boleh untuk mengusapnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nanti akan disebutkan kaifiyah mengusapnya dan juga hukum-hukum yang dikiaskan dengan khuf. Apakah boleh mengusap kaos kaki? Nah, kemudian bagaimana pula dengan mengusap perban tatkala orang itu anggota tubuhnya sakit? Terus bagaimana pula dengan khimar, yakni kerudung, dan juga bagaimana dengan imamah? Nah, ini akan beliau sebutkan setelah pembahasan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa